Cuman kalau memang ditakdirkan untuk tidak menjadi artis, mau jadi apa? Feeling saya jadi pengacara. Pengacara. Saya orang Batak lagi. Ini aku harapan sebagai pemain itu memberikan nggak cuman horor yang jump scare. Opo sih? Aku malu sendiri. Wes, gitu aja. Aku akhirnya bisa merasakan yang namanya serem. Halo K-lovers and juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini. Perkenalan saya Farid, saya yang akan memandu acara hari ini. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu super spesial, Bastian dari cast film Selepas Tahlil. Please welcome. Hola Bastian. Halo semuanya. Oke, apa kabar nih Bastian? Baik dong, baik. Oke, nah kita sekarang nggak sendiri Bastian. Kita udah ditemenin sama Movievers, komunitas pencinta film yang biasanya nge-reviewin film-film besar di Indonesia. Wow, halo. Kayak nggak semangat nih, halo. Yeah. Oke. Mungkin Bastian, kita sebelum masuk ke film Selepas Tahlil ya. Yes. Kita pengen tahu dulu nih gitu buat Bastian di kesehariannya gitu. Aku kan juga tahu Bastian dari Idola Cilik, terus juga dari Kombo Junior, film juga ada kan gitu. Nah, Bastian pernah nggak sih nolak film gara-gara sutradaranya atau lawan mainnya gitu? Pernah nggak sih? Bisa diceritain. Langsung pertanyaannya berat ya. Sangat berat. Kalau misalnya milih-milih film sih jujur nggak pernah. Karena memang kan basicnya Bastian dinyanyi gitu. Jadi kalau misalnya setiap ada tawaran film tuh sesuatu hal yang menyenangkan buat Bastian. Jadi bener-bener nggak pernah sih menolak suatu film karena alasan lawan main atau alasannya sutradaranya, bahkan ceritanya gitu. Oke. Atau production house-nya gitu. Nice. Ya, memang karena yang Babes bilang emang seneng syuting, seneng kayak create film gitu. Jadi kayak setiap ada tawaran mau itu ceritanya ya maaf gitu kan, emang kadang ada aja dapet yang jelek gitu, ambil aja, hajar aja gitu. Yes, yang penting ngelakuin yang terbaik betul, gitu ya. Apalagi ini buat film Indonesia. Tetap coba aja pengalaman kayak gitu. Oh, that's good. Okay. Nah, kan Bastian juga tadi bilang kalau misalnya ya udah ada film apa, ambil, lakuin yang terbaik gitu kan ya. Betul. Pernah nggak nyesel nerima atau nolak tawaran film gitu? Pernah nggak? Berarti kan kalau pernah film yang udah jalan ya. Ya, mungkin nggak usah spesifik, cuman kayak pengalamannya apa, kenapa gitu. Jujur kalau misalnya nyesel nggak pernah sih. Cuman kayak jadinya gini ya, aduh gitu, itu pasti ada lah satu film yang seperti itu. Cuman yang nggak ada penyesalan juga, itu kan suatu pengalaman yang baru buat Bastian gitu. Bener. Ada waktu itu sempat syuting sama syuting sama lagi hampir keceplosan. Ada satu film yang memang mungkin timnya baru gitu ya. Jadi ya begitu jadinya gitu. Tapi ya aku tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Apalagi karena ceritanya tuh di Toba gitu, kampung aku sendiri gitu. Ya jadi ya udahlah, let's just do it gitu. I see. Berarti emang bukan karena ceritanya, tapi mungkin karena emang timnya baru gitu ya. Mungkin pengalamannya gitu ya. Jadi sama-sama baru lah di situ. Barulah Aku juga pun baru kan nggak bisa bantu apa-apa, cuma bantu di acting aja gitu. Kalau penyesalan lawan main mungkin. Film gitu nggak pernah sih. Cuman kadang ada film yang bagus banget gitu, terus nggak tahu jadwalnya nggak bisa, jadi kayak nggak jadi ikutan gitu. Bentrok, itu pernah ya. Itu paling gara-gara bentrok aja ya. Oke. Dari dulu kan pernah. Oke. Iya. Aman. Oke, selanjutnya mungkin pernah nggak sih di film-film yang udah pernah syuting gitu ya, ada selisih paham sama kru atau pemain lain gitu? Untungnya nggak pernah, karena memang itu yang harus dihindarin kan, supaya tetap syutingnya berjalan lancar. Cuman kayaknya kalau waktu pas masih kecil kayaknya pernah deh, karena emang waktu aku kecil kan agak pecicilan ya, terus jahilin orang terus, jadi kayaknya ada deh beberapa
lawan main yang kayak nangis gitu. Seriusan? Kamu bikin lawan Iya. main nangis? Iya. Karena memang jahil aja, Iya, karena iya, waktu iya. masih kecil gitu. Jadi ya gitulah keseruannya. Cuma ya kalau sekarang nggak ada lah dihindari. Ya, sudah dewasa. Sedikit. Tapi masih baby face lah, ya kan? Ya. Gimana masih baby face, teman-teman? Masih. ya? Oke. Oke, nah mungkin teman-teman di sini ada yang udah nonton trailer Selepas Tahlil belum? Udah? Wah, keren. Oke, nanti kita bakal ada pertanyaan-pertanyaan sama game seru di sana ya, jadi siap-siap. Nah, kita mulai masuk ke pertanyaan soal film Selepas Tahlil. Oke. Nah, Selepas Tahlil, dari judulnya kita udah pasti tahu nih, ini adalah film horor kan? Iya. Nah, apa sih yang bikin film ini spesial dari film horor lainnya? Dan apa yang bikin kamu say yes main di film ini? Yang pertama apa yang bikin spesial horor dari horor yang lain mungkin harapan ya. Ini aku harapan sebagai pemain itu memberikan gak cuman horor yang jump scare atau horor yang emang karena setannya serem gitu, tapi pengen ada satu sisi memberikan kesedihan kehilangan seorang orang tua itu lebih horor dari setan-setan itu. Pengennya ya gitu, harapannya sebagai pemain pengennya menunjukkan kesedihan horor yang lebih sedih itu kehilangan seseorang yang kita sayang gitu. Memang itu adalah peristiwa paling horor di Iya, dunia ya. Itu harapannya aku sih sebagai pemain di Selepas Tahlil. Oke. Alasannya milih memang karena dari awal aku by the way guys, aku ini yang paling terakhir masuk ke dalam tim Selepas Tahlil gitu. Jadi Cast terakhir? Cast terakhir, jadi mereka sudah jalan reading, aku baru masuk tiba-tiba. How? Ya, jadi waktu itu dia dihubungin sama dari tim Beyond Studio, tim Visinema, dikirimin sinopsis malam-malam ke mama, terus mama kirim aku kayak baca langsung kayak yaudah ayo besok pagi langsung berangkat ke kantor kita screen test ayo, karena memang ceritanya bagus gitu. Oke. Case-nya kan udah dikasih tahu karena memang sudah ada kan yang fix, jadi aku kayak wah ayo sama Kang Epi lagi aku pengen ayo gas mah langsung berangkat screen test dan ternyata berjodoh sama perannya gitu. I see, wow, berarti ini benar-benar kayak out of nowhere tiba-tiba. Iya tiba-tiba. Oke, nice. Oke. Thank you buat kesdirnya berarti masih ingat saya. Tiba-tiba kepikirannya saya. Yeah. Wow, seru ya. Hopefully bisa jadi film yang apa ya, yang beda dong pasti. Beda lah, Iya, horor-horor yang pengennya beda ya. iya. Karena memang kan kita lihat sendiri film horor lagi banyak banget ya. Benar. Jadi harapannya pengen memberikan suatu film yang berbeda dari yang lain. Oke, semoga ya teman-teman udah siap nonton? Yeay, oke. Nah, Bastian, portofolio kamu juga aku ngelihat udah banyak ya. Jadi momen pas pertama kali kamu tahu main film bareng ini seperti apa, terus juga kamu kan akan lawan mainnya itu sama Agni, Iya. gitu. Itu first impression. Mana dia curang nih dia nggak. Oh iya, punten banget. Teman-teman doain ya Agnia lagi sakit, semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Yes, benar banget. Jadi tadi baru dapat kabar juga tim kalau Agni subuh-subuh tuh sakit, jadi nggak bisa datang gitu. Semoga Tapi nanti cepat sembuh dia. bener. Oke. Nanti kita nonton aja langsung ya. Siap. First impression Agni Yes, ya. Oke. first impression sama Agni itu seperti apa? Jujur sama semua pemain baru pertama kali sih, pertama kali syuting bareng. Jadi impressionnya sangat-sangat menyenangkan karena pada saat yang aku cerita tadi, aku kan yang paling terakhir. Padahal sedangkan mereka sudah mulai proses reading. Jadi pada saat aku masuk, aku udah agak stres duluan gitu dan deg-degan karena memang aku sendiri kan baru masuk gitu, jadi belum meng-create si karakternya, sedangkan mereka udah setengah jalan gitu. Nggak taunya ternyata lawan-lawan mainku ini sangat berbaik hati dan tidak sombong. Membantu aku mencoba ulang dari awal kembali dan bantu create si peran aku sebagai Yudis ini. Jadi first impression sama Agni, sama Kang Epi dan lain-lain happy banget. Bener-bener dibantu dan disupport untuk nge-create semua karakter menjadi satu. Oke, jadi untuk proses buat kenalannya, terus readingnya juga. Yes. Overall so good. Enak banget sama mereka. Oke, tadi Bastian juga sebutin soal Yudis kan. Iya. Nah, kamu berperan sebagai Yudis, seorang anak yang mungkin bakal ada misery lah di sana, kehilangan seorang ayah gitu ya.
Nah, dari peran yang udah kamu mainkan ini, ada nggak yang kamu paling sukain apa sama yang nggak kamu sukain soal Yudis ini? Yang paling disukain memang karena perannya pertama kali aku jalani yang namanya ada kasih ekspresi ketakutan, terus juga nangis gitu. Itu kan suatu hal yang baru buat Bastian. Jadi seneng banget meranin Yudis tuh karena ia bisa coba explore ke acting yang belum pernah aku jalanin, which is kayak ketakutan, nangis, itu suatu hal yang baru. Jadi seneng banget meranin Yudis gitu. Oke. Susah tau, sumpah deh. I know. Serius loh guys. Nah. Kalau kita nontonnya enak aja gitu ngeliat dia ketakutan, merasa terancam. Yang ngejalani susah banget ternyata. Makanya menurut aku nangis itu adalah acting yang paling susah. Susah, iya karena memang harus dirasakan. Benar. Nah, kamu gimana buat belajar biar bisa nangis, biar bisa makanya terima kasih banget dapat teman-teman yang benar-benar support, bantu juga untuk diskusi gimana sih caranya menyelesaikan pertanyaanku sendiri ini, cara nangis bagaimana gitu. Akhirnya ngobrol banyak hal sama Kang Epi dan acting coachnya, ya overall akhirnya mengerti bahwa caranya seperti itu. Oke. Terakhir nangis kapan kalau real story? Real story. Agak jarang lagi aku nangis. That's why it's gonna be so hard. Itu juga make sense. Yeah. I see. Oke. Wah, ya challenging banget ya. Karena memang kan si Yudis ini kan sayang banget sama bapaknya gitu loh. Jadi benar-benar harus sedih. Benar. Nah, ya itu mungkin sangat sulit ya. Mungkin kita emang nontonnya gampang-gampang banget ya, teman-teman. Nah, di sini juga pasti dari teman-teman Movieverse juga ready. By the way juga aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang suka nonton di rumah, pengen berbaur juga, pengen punya komunitas film, nobar film, bisa gabung sama Movieverse. Nah, linknya bisa ada di bawah sini ya. Oke, kita lanjut sekarang, Bastian. Nah, tadi Bastian juga meranin karakter Yudis, dan itu harus pakai bahasa Jawa katanya. Betul. Dan kamu kan bukan asli Jawa kan? Jawa banget. Nah, itu gimana mendalami peran itu, terus belajar bahasa Jawanya seperti apa gitu? Itu salah satu hal yang menantang juga karena memang jujur berat juga karena ternyata Jawa itu kan banyak ya, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur dan lain-lain yang which is bahasanya berbeda, bahkan logatnya pun berbeda gitu. Itu sempat jadi gunjingan juga di tempat reading karena belum tahu nih mau Jawanya kemana gitu. Medok-medoknya udah dapat tapi. Ya nanti ditonton. Coba mungkin pengen denger satu kalimat medok Jawanya Bastian. Mau denger nggak teman-teman Movieverse? Mau ya? Oke, satu kalimat bahasa Jawa. Opo sih? Aku malu sendiri. Wes, gitu aja. Adalah dikit ya guys. Yeah. Nanti di filmnya aja ditonton. Boleh. Dia menjadi Jawa, oke. Pasti something yang super challenging ya teman-teman. Dan menjadi jamet. Tapi bahasa Jawanya tuh bahasa yang halus kah atau bahasa Jawa? Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, tapi nggak full Jawa kok, masih ya kita realisasikan gimana caranya Surabaya kota lah gitu. Oke. Gak yang bener-bener Jawa banget. Oke. Medok-medoknya udah. Aku orang Jawa cuman. Oke, maaf ya. Saya minta maaf. Boleh. Oke. Nah, ini film horor Bastian. Yeah. Ada nggak sih? Biasanya kan kalau film horor tempatnya juga horor. You know lah. Ada nggak sih momen yang bikin kamu merinding pas masuk set atau pas syutingnya atau ada kejadian-kejadian apa yang di luar ekspektasi? Jujur aku tuh nggak takut sama setan-setanan gitu. Itu juga yang bikin susah aku. Lebih takut kehilangan ya? Nggak, kayaknya akunya udah setan. jadi memang itu juga salah satu yang tadi aku bilang susah banget acting ketakutan karena memang mungkin aku nggak terlalu takut sama yang hal mistis ya. Tapi sempat ada kejadian aku tuh syuting ceritanya kekunci gitu dan ya kita setnya real dan emang aku akhirnya bisa merasakan yang namanya serem setelah melakukan adegan itu. Ya. Oke. Jadi yang awalnya nggak pernah takut, pada saat aku adegan itu ceritanya aku nggak bisa keluar dari gudang. Di situ baru aku pertama kali ngerasain, oh ternyata serem ya, ternyata begini ya rasanya merinding itu dan beneran merinding gitu karena kan udah di set
maksudnya ada hantu-hantunya dan lain-lain gitu. Oke. Baru berasa kayak wow. Lokasinya di mana ini Bastian? Lokasinya rahasia kayaknya. Oh, rahasia. Nanti dipakai syuting yang lain, jangan. Oh, jangan ya. Oke. Karena kebiasaan kita habis dipakai syuting sekali langsung dipakai yang mana-mana. Oke, benar-benar. Bercanda. Biar jadi bercanda. Tapi ya gitu akhirnya bisa merasakan bisnisnya sampai pengen buru-buru, pengen cepet-cepet selesai, kayak nanya ke sutradaranya apa sih yang maunya kayak gimana, terus kameramennya juga ke DOP-nya maunya gimana supaya kayak sama-sama kalau bisa jadi one take langsung next shot deh gitu karena saking seremnya. Lebih parah Agni. Oh, why? Ya kunci di kamar mandi 40 menit dia. Kok bisa? Gak bisa dibuka semuanya. Akhirnya selama proses 40 menit itu ya endingnya didobrak udah. Apakah memang tempat ini sudah terkenal kemistisannya? Gak tahu sih, cuman ya sebenarnya kita secara full tim ya pasti sopan-sopan lah harus menjaga kan supaya tidak hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nah, kayaknya memang itu anak kan agak pecicilan juga sedikit kan, kayaknya pecicilan kata setannya, wah deket aja yang ini nih kayaknya bagus nih. Tapi bener 40 menit dia nggak bisa keluar. Wow. Lagi proses syuting ini sampai kita nggak syuting karena nungguin dia keluar dari kamar mandi. Oh walah, akhirnya digedor. Ya, dia lagi buang air kecil, terus dia coba buka nggak bisa. Untung dia bawa handphone, dia telepon langsung orang yang di luar, asistennya di telepon. Sampai kita sampai krunya congkel pakai ini buat buka si engsel tetap nggak bisa. Kira hancurin. Ini pasin apa nih waktu Nggak sin ini beneran real lagi. Real? Iya, Oh, lagi nggak syuting, lagi pengen tag, dia izin ke toilet buang air kecil. Nggak bisa keluar dia sampai syutingnya nunggu dia keluar. Sampai saya bilangnya, yuk hantu udah ya, saya mau syuting. Udah tengah malam lagi itu. Udah subuh, itu udah subuh. Oh, wow, berarti emang syutingnya emang real kita. Real sampai malam, subuh. memang malam gitu ya. Garit. Oke. Nah, mungkin nextnya tanpa spoiler ya, Bastian. Aduh, saya takut nih. Saya paling bocor. Ingat, tanpa spoiler ya. Bagian atau part mana sih yang pas reading tuh kelihatan gampang banget, tapi pas dilakuin itu susah banget? Pada saat mengetahui papanya ayah meninggal. I'm so sorry to hear that. Ya. Jadi pada saat reading ya kayak ya udah kayak gitulah kita jalanin gitu. Tapi pada saat udah masuk set ternyata lebih berat dan beda rasanya untuk ambil adegan itu. Dan itu salah satu scene yang paling menurut aku paling ya kena juga, merasakan juga gitu. Oke. Nah, tapi secara general menurut Bastian nih, main film horor itu apa sih tantangan terbesar dan yang beda sama genre-genre lainnya? Yang tadi aku bilang kayaknya acting ketakutannya. Itu yang paling susah? Iya, karena memang gak takut mistis, jadi itu yang dicari tahu. Karena hal baru buat aku gitu. Acting nangis atau acting ketakutan yang paling susah? Kayak ketakutan deh. Ketakutan ya? Sumpah, susah banget tahu. Tapi kalau misalnya ketakutannya diomelin orang tua kayaknya gampang ya. Karena udah sering. Paling itu sih, itu dong yang berat gitu. Oke, tapi dari sejauh ini ya, so far dari karir perfilman Bastian gitu, apa sih yang paling kamu sukain dari yang udah kamu lakuin? Genre-nya apa aja yang paling kamu sukain? Kalau genre apa aja aku suka, apalagi hal-hal yang baru pasti aku suka banget. Nah, kenapa film ini juga menjadi film yang spesial buat Bastian? Karena udah hampir bertahun-tahun aku nggak syuting gitu. Jadi ini akhirnya Bastian syuting kembali di film Selepas Tahlil dengan genre horor. Oke, tapi kalau misalnya antara film dan musik nih, untuk karir kamu ke depan ya? Jangan kayak gitu dong. Bastian lebih suka yang mana? Lebih suka yang mana? Dua-duanya suka kalau dua-duanya suka. Cuman kalau mimpinya pengen banget dapat rezeki film yang bagus, yang ceritanya bagus, ya kayak Selepas Tahlil lagi gitu. Oke, seru. Nah, kalau tadi mungkin yang enak-enaknya yang seru-serunya ya. Apa nih? Nggak enaknya jadi artis cilik apa? Nggak enaknya jadi artis cilik, aduh. Ini artis sekarang apa artis cilik nih? Sekarang lah kan kita dari masih cilik sampai sekarang dari gitu cilik ya. sampai sekarang. mungkin kehilangan apa ya? Ada plus minusnya sih sebenarnya. Jadi
makanya aku balance aja, nggak terlalu ngerasain pressure-nya. Contoh kalau misalnya orang bilang jadi nggak bisa main waktu kecil gitu, tapi justru menurut aku hobinya dan emang happy-nya mainnya tuh ya nyanyi, kalau nggak syuting gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada kehilangan, kan kadang orang selalu bilang paling apa ya. So it's like a playground ya. Iya. Jadi kayak kerja tapi main Gitu kayak rasanya kayak aku nongkrong tuh ya di panggung gitu atau di lokasi syuting. Ada nggak enaknya nggak? Mungkin kayak paling main privasi aja sih paling. Dia dari kecil tuh udah ngerasain yang namanya nggak privasi dan semua orang kenal, which is sebenarnya bagus. Dan aku untungnya aku tipe orang yang mengenjoykan itu gitu. Kalau misalnya di notice orang tuh makin yang kayak oke, saya artis. Tapi kan ada beberapa yang kayak itu hal-hal yang paling dia paling penting gitu, privasi. Aduh, gua kayak mau makan aja susah apa. Tapi untungnya aku karena mungkin dari kecil jadi enjoy aja sampai sekarang, kayak mau lagi makan kayak mau lagi tiba-tiba ditawar-tawar lagi jalan, Bastian, gitu aja udah kayak mau enjoy aja deh sekarang udah. Oke, jadi emang kalau ada foto yang ngajak foto gitu foto, ya. Ngajak ngobrol apa. Let's go. Ya mau diapain lagi di Suaridis gitu, dan justru semakin maksudnya mereka masih mau berinteraksi dengan kita, berarti apa yang kita kasih masih oke gitu. Pernah nggak? Kan ini happy-happynya ya. Iya. Sebenarnya dari tadi nggak pernah ada yang negatif gitu ya. Jangan dong, masa aku negatif, aku kan positif kan. Benar. Tapi pernah nggak sih pengen kayak profesi lain gitu? Jadi mungkin stop jadi artis, tapi pengen profesi lain tuh apa? Gue pengen ini deh, kayaknya seru gitu. Kalau pengen ini deh, kayaknya nggak ada memang. Pengennya nyanyi dan film. Cuman kalau memang ditakdirkan untuk tidak menjadi artis, mau jadi apa? Feeling saya jadi pengacara. Pengacara? Saya orang Batak lagi. Mau kemana lagi? Kayak kesana ya arahnya ya? Kayak kesini deh. Boleh. Mungkin di multiverse lainnya ya? Iya, kayaknya di multiverse lain Bastian Steel menjadi udah jago jadi pembicara ya? Udah pengacara? Tiap hari sidang jadinya. Oke. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Bastian. Ceritain dong perbandingan kamu day one sampai last day-nya gitu. Proses syuting terus juga sama cast-cast yang lain gimana sih? Day one pasti ya agak kaku dulu karena perkenalan bersama tim-tim yang lain yang nggak pernah ada ikut di kantor di saat persiapan reading gitu. Itu udah pasti. Day 2 sama day 3 mungkin udah mulai cair. Day 4 udah akhirnya cair banget, syutingnya seru, semuanya on time, nggak ada problem. Udah last day. Syutingnya cuma 5 hari? Enggak dong. Oh enggak? Karena udah cair, udah seru, cair. Gak berasa, lah udah hari terakhir aja gitu. Kirain cuma 5 hari, cepat sekali. Kalau 5 hari kayaknya buat di YouTube aja kan ya. Sama di Reels. Berarti in total berapa hari nih syuting? Total kurang lebih 2 minggu lebih. 2 mingguan lebih ya, oh nice. Okay. 2 minggu lebih ya. Seru. Karena memang nggak pindah-pindah kan, kita nggak banyak lokasi gitu. Jadi ya nggak terlalu banyak moving. Okay. Kadang yang text time kan movingnya gitu, untungnya enggak. Oke, kalau misalnya ini... Yang moving tuh ayah saya, udah meninggal moving, bikin susah anak-anaknya. Udah mau dikubur gitu loh, ngapain moving. Dipindahin kemana emang? Aduh, pusing saya ngeliat ayah saya tuh. Yudis pusing ya. Oke. Nah, ini tuh kalau boleh tahu ini udah casting kamu yang keberapa kali sih? Keseluruhan banyak lah, pasti banyak banget. Aku casting screen test tuh banyak banget, walaupun dia nggak keterima nggak apa-apa. Tapi pasti banyak banget. Nggak ada tuh yang namanya aku tiba-tiba dapat peran tuh, kayaknya nggak mungkin deh. Oke. Kalaupun itu terjadi mungkin berarti memang karakternya yang aku banget, misalnya yang kayak Bastian Steel gitu ya. Karena kan karakter di film itu pasti pemain tuh menyesuaikan karakter yang ada di film gitu. Jadi pasti aku casting dan screen test gitu. Oke, casting yang sekarang ini ya. Yeah. Kan mungkin Bastian itu dari penyanyi gitu. Yeah. Terus pasti casting ke film itu nggak mudah. Iya. Mau dong ceritain casting pertama kamu tuh kayak gimana sih? Gue meter tahu aku, sumpah waktu casting pertama kali. Kayaknya waktu itu apa? Masih kecil deh aku. Aku waktu itu casting iklan kayaknya. Oke. Casting iklan ya udah seperti casting pada umumnya, pegang papan. Halo, saya Bastian, umur saya 12 tahun. Itu gemeteran sampai akhirnya ulang sampai 5 kali kayaknya.
Karena saking nggak bisa kak gitu. Serius guys. Ayo bisa Adi sekali lagi. Mama. Tapi yang casting yang paling screen test yang paling berkesan buat Bastian tuh waktu screen test film Love for Sale 2. Oke. Itu sampai hampir 4 jam karena Casting? memang casdirnya nggak mau Bastian pulang sampai Bastian harus bisa. Maksudnya dia tuh pengen aku yang main gitu, tapi kalau lu nya nggak sungguh-sungguh, pokoknya disuruh tunggu terus ulang lagi. Gue bilang kayaknya udah gak bisa gue. Enggak, lu pasti bisa, coba baca lagi, tenang. Terus kita screen test lagi. Sampai 4 jam. Dan ternyata kepilih sama sutradara. Itu nggak bakal 4 jam nggak sia-sia ya? Iya, itu nggak bakal terlupakan. Thank you Abe, syarat Abe. Oke, mungkin untuk segmen pertama ini aja, Bastian. Jadi terima kasih buat teman-teman Movieverse. Ini kita selesai untuk segmen pertama, tapi bakal ada yang lebih seru lagi di segmen kedua, so stay tune terus.